warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang gadai. Gadai sebagaimana dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang KUH Perdata, yaitu suatu hak yang diperoleh oleh kreditur atau suatu barang bergerak, baik bertubuh maupun tidak bertubuh, yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya, terkecuali biaya. Ciri-ciri hak gadai. Berdasarkan ketentuan dalam KUH Perdata, dapat disimpulkan sifat dan ciri-ciri yang melekat pada hak gadai adalah sebagai berikut. Yang pertama, objek atau barang-barang yang dapat digadaikan adalah kebendaan yang bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, ada dalam pasal 1150 dan pasal 1153 KUH Perdata. Gadai merupakan yang kedua, gadai merupakan hak kebendaan atas barang-barang yang bergerak milik seseorang, ada dalam pasal 1152 ayat 3 jungto pasal 528 KUH Perdata. Yang ketiga, hak gadai memberikan kedudukan diutamakan hak preferensi kepada kreditur pemegang hak gadai atau penerima gadai, ada dalam pasal 1133 pasal 1150 KUH Perdata. Gadai bersifat aksesor. 5. Tidak dapat dibagi-bagi. Dan 6. Barang gadai harus di bawah penguasaan kreditur. Terdapat dalam pasal 1150 KUH Perdata sampai dengan pasal 1160 KUH Perdata yang berada di buku 2 KUH Perdata, di mana dalam pasal ini semuanya berbicara tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan prinsip, kinerja, dan lainnya dari pegadaian. Selanjutnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 yang berbicara tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang perusahaan jawatan. Hadirnya peraturan ini melengkapi dan menyempurnakan peraturan sebelumnya. Maksudnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970. Terima kasih. Oke, baik, langsung saja kita masuk pada poin berikutnya, landasan hukum gadai. Adapun landasan hukum gadai yang pertama terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang pokok-pokok perbankan. Terus yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 mengatur tentang perusahaan umum pegadaian. Terus yang ketiga, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 Pasal 6 yang mengatur sifat-sifat usaha yang dilakukan oleh pegadaian. Terima kasih. Selanjutnya, subjek hukum gadai yang pertama, pihak yang memberikan jaminan gadai dinamakan pemberi gadai atau biasa disebut pangever, sedangkan pihak yang menerima jaminan gadai dinamakan penerima gadai atau panmemer. Gadai. Objek gadai ini adalah benda bergerak. Benda bergerak terbagi menjadi dua, yaitu benda bergerak berwujud dan benda bergerak tak terwujud. Pertama, benda bergerak berwujud adalah benda yang dapat dipindahkan atau berpindah. Pada dasarnya, semua kebendaan bergerak yang berwujud dapat dijadikan sebagai jaminan pinjaman atau kredit gadai pada lembaga penggadaian. Yang kedua, benda bergerak tak terwujud seperti piutang atas unjuk, piutang atas bawah, dan hak memungut hasil atas benda. Gadai atas benda bergerak tak terwujud pada dasarnya dilakukan dengan cara harus diberitahukan kepada orang yang berkewajiban untuk melaksanakannya, dan dia juga bisa menuntut supaya ada bukti yang tertulis dari pemberitahuan dan izinnya pemberi gadai.
Ketentuan mengenai hapusnya gadai terdapat dalam 2 pasal, yaitu pasal 1552 dan pasal 1559. Yang pertama, pasal 1552 bahwa setiap barang bergerak yang berwujud kembalinya barang gadai ke tangan pemberi gadai mengakibatkan hapusnya suatu gadai. Yang kedua, pasal 1559 bahwa hapusnya gadai dan hanya hapus apabila perikatan pokoknya telah dilunasi sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh perusahaan gadai. Yang pertama PT Pegadaian atau Persero, kedua PT Gadai Pinjam Indonesia, ketiga PT Sarana Gadai Prioritas, yang keempat PT Sil Gadai Nusantara, dan kelima PT Sahabat Gadai Sejati, dan masih banyak lainnya. Tadi materi yang sempat kami paparkan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.